Sebelumnya di kotak horor. Sebuah lubang besar sedalam 1,5 meter menganga di hadapan kami. Udah, gak usah dipikirin. Kebetulan doang. Syad, lu ke bawah gih. Beli bumbu sana sama tambahan minyak tanah. Aku benar-benar yakin kalau suara itu bukan suara langkahku. Di belakang sana benar-benar ada sesuatu yang mengikutiku. Bayangkan 1/2 jam berjalan kaki menuju sebuah tempat yang kamu tahu masih sangat jauh, sementara mendengarkan sesuatu mengikutimu dari belakang secara perlahan dan tahu bahwa kamu sadar dia ada di sana. Terus, yang di belakang kamu itu teman kamu yang mana? Bulu kuduku langsung merinding. Saat itu aku sedang menghadap si ibu, dan mata ibu itu tertuju pada sebuah titik sekitar 10 meter di belakangku. Seakan ada seseorang di sana. Aku tidak berani menoleh. Gimana bu? Kataku sambil terbata-bata. Iya itu, teman kamu kenapa di situ aja senyum-senyum sendiri? Kenapa nggak ajak ke sini? Aku yang masih shock tidak mampu menjawab dan akhirnya hanya membalas. Udah bu, biarin aja. Selesainya sang ibu membungkus belanjaanku, aku mencoba menoleh ke belakang dengan sangat pelan. Tidak ada apa-apa di sana. Sudah ke atas lagi ya temennya, kata ibu. Iya bu, kataku agak lirih. Awalnya aku mengurungkan niat untuk kembali ke atas, tapi aku tahu bahwa warung ibu ini sebentar lagi pasti akan tutup. Toh fungsi warung ini kan cuma melayani para pendaki saja. Dan setelah tahu bahwa satu-satunya pendaki sudah selesai berbelanja, tidak ada kebutuhan untuk berjualan lagi. Aku mulai berjalan, sekarang lebih cepat dari saat aku turun. Suara langkah kaki terseok itu sudah tidak terdengar lagi. Pikiran bahwa lubang yang membuat Aldi jatuh sekarang sudah menjadi jalan rata pun membuatku semakin mempercepat lajuku. Keringat dingin mengucur seiring aku mencoba untuk menambah kecepatan berjalanku. Namun semakin aku mencoba untuk berjalan lebih cepat, langkah kakiku terasa semakin berat, seakan ada beban di punggungku. Semakin berat, sampai aku tidak bisa berjalan lagi. Aku terdiam di tempat, tubuhku kaku, kakiku seakan tertanam di tanah. Sesuatu menempel di pipiku, rasanya sangat dingin. Perlahan aku menoleh ke kiri. Pandanganku bertemu dengan sepasang mata yang menyala putih. Dingin yang aku rasakan di pipiku adalah lengannya yang mencengkram erat kepalaku. Rambut pendeknya yang kusut menutup sebagian matanya. Kulitnya pucat, warnanya kebiruan seakan sudah membeku di hutan ini selama puluhan tahun. Setelah tadi sekitar 15 menit berjalan, aku baru menyadari aku telah ditunggangi sesuatu. Kakinya membelit pinggangku. Aku dapat melihat pakaiannya yang lusuh membalut tubuhnya. Ia membuka mulutnya, suaranya sangat pelan, namun aku dapat mendengarnya. Garam, garam. Aku segera merogoh kantong plastikku. Kusobek plastik garam yang tadi kubeli dari warung. Aku mengambil sejumput. Belum sempat aku melemparnya, kepala makhluk itu mulai mendekat ke tanganku. Dia pun menjilat garam itu dari tanganku. Lidahnya yang kasar menyapu kulit tanganku. Dia menjilatnya sampai bersih, kemudian menoleh ke arahku. Aku dapat melihatnya dengan jelas sekarang. Seorang anak lelaki berambut pendek dan kusut. Matanya yang besar melotot ke arahku. Aku tidak tahu apakah dia ingin lebih banyak garam atau tidak. Sudah,
Makhluk itu melepaskan dirinya dariku lalu menghilang. Dengan tenaga yang tersisa, aku berlari kencang ke spot hiking. Sesampainya di sana, aku melihat Aldi, Hansen, Doni, dan Anjar masih mempersiapkan makanan. Semuanya melihatku dengan terheran-heran. "Lu udah balik lagi, Syed?" "Kenapa emang?" kataku terengah-engah. Mereka masih melihatku dengan tatapan yang bingung. "Lu seriusan dari bawah?" kata Doni. "Ya iyalah, nih bumbu sama minyak tanah." "Kok bisa sih, Syed?" tanya Anjar. Sambil ragu-ragu mengambil kantong plastik berisi bumbu dan minyak tanah dari tanganku. "Terus ini garamnya kenapa bolong?" lanjutnya. "Alah, banyak nanya lo, udah ambil aja," kataku yang menahan perasaan jengkel dan syok di saat yang sama. Aku kemudian duduk di belakang api unggun. Tatapan mereka semua masih tertuju ke arahku. Mereka terlihat bingung sekaligus ketakutan. Aldi kemudian mendekatiku perlahan dengan langkah kaki yang lambat karena cederanya. Ia lalu memegang pundakku. "Syed, lu ke bawah itu 1 jam loh," katanya terbata-bata. "Iya, gue tahu. Emang kenapa?" "Kamu tuh baru pergi belum 5 menit yang lalu." Esoknya aku menceritakan kejadian yang kualami tadi malam. Raut muka mereka sangat pucat saat itu. Aku pun baru menyadari betapa mengerikannya pengalamanku semalam setelah menceritakannya secara detail kepada mereka. Akhirnya kami membatalkan semua rencana kegiatan yang tadinya akan kami lakukan pada hari itu. Kami langsung pulang begitu matahari terbit. Kami cukup bersyukur bahwa luka Aldi sudah baikan dan dia bisa berjalan dengan cukup leluasa. Agak aneh memang dia bisa sembuh secepat itu. Namun hal tersebut bukan apa yang jadi perhatian utama kami. Kami hanya ingin secepatnya sampai ke rumah. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun yang mengajak bicara, meskipun hanya satu kata. Aku pun terlalu lelah dari berjalan kaki semalam, sehingga aku membiarkan keempat temanku mendahuluiku. "Duluan aja, gue gak jauh di belakang. Capek banget gue dari kemarin," kataku. Meskipun cuaca pagi yang cukup hangat dan cerah sedikit mengobati rasa lelahku, aku pun perlahan semakin memperlambat langkahku, sembari tetap mengatur kecepatan sehingga aku tidak terlalu jauh dari teman-temanku. Setelah melewati pepohonan yang seakan tidak ada akhirnya, kami melihat rumah pertama, warung tempatku membeli minyak tanah semalam. Kami sudah dekat dengan peradaban. Kebetulan, ibu-ibu yang kutemui semalam sedang ada di depan warungnya saat kita lewat. Aku sedang terengah-engah, berusaha mengambil nafas saat aku berusaha menyapanya. Pandangannya mencurigakan. Perasaanku yang tidak enak timbul kembali. Ia memberiku senyum simpul, lalu melihatku dan berkata, "Dek, temennya digendong-gendong gitu, apa nggak capek?"